Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Baik, bersama kita pagi ini sudah hadir Pak Erik Hadi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Erik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang sekali, bahagia hari ini pagi ini bisa silaturahmi kembali ya untuk yang kesekian kali membahas tentang industri 4.0. Saya nggak bosan-bosan nih membahas tentang bagaimana potensi industri ke depan, kemudian mempersiapkan generasi masa depan adik-adik kita, putra-putri kita agar mereka siap untuk bisa berkiprah mempersembahkan karya yang terbaik dalam kehidupan mereka. Pak Erik, silakan Pak Erik, apa pendapat Pak Erik terkait dengan industri 4.0 dan pergeseran dari pola hidup maupun pola pembelajaran ini? Silakan Pak Erik. Terima kasih Ustadz Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kebaikan kesehatan dan juga sahabat MQ di manapun berada tentu selalu sehat, diberikan kebaikan, lancar semua urusan, mudah rezeki dan lunas semua hutang. Amin. Amin. Masya Allah. Ustadz Gatot Kuntakumara yang saya muliakan, kemudian Pak Uripudin, Kepala SMK Darut Tauhid. Nah, bicara industri 4.0 memang nggak pernah habis, karena memang teknologi itu sekarang sangat berperan penting kepada kita, termasuk yang tadi Ustadz Gatot sampaikan. Namun, kembali lagi, sebenarnya gagasan dari Jepang sendiri, mereka sudah memahami, boleh industrinya 4.0, tapi masyarakatnya harus lebih tinggi dari industrinya. Makanya mereka membuat satu konsep Society 5.0. Kenapa? Karena teknologi itu hadir untuk kebutuhan manusianya. Manusianya nggak boleh kalah dari teknologinya. Dalam arti apa? Bahwa tetap yang menjadi tokoh utamanya adalah manusianya. Karena kalau semuanya harus, mohon maaf nih, dikit-dikit kita habis waktu karena untuk memenuhi apalagi menggunakan teknologi itu sendiri, sampai akhirnya kembali lagi mana kebermanfaatan yang akhirnya bisa kita berikan, bukan hanya sebagai pengguna saja harusnya, tapi kita mulai berpikir bagaimana kita yang meng-create. Maka kalau beberapa waktu lalu saya sempat dalam satu seminar bersama Dirjen Pendidikan Vokasi Dr. Wikan di salah satu sekolah, bahwa ternyata pendidikan vokasi sendiri itu kan dia menitik beratkan pada dua hal sebenarnya Ustadz Gatot. Ya, yang pertama adalah SDM yang kompeten, dan yang kedua adalah produk yang menjadi karya nyata. Itu dia. Kalau kita masukkan kepada industri 4.0 yang kita kaitkan dengan pendidikan itu. Begitu pengantarnya. Baik. Nah, dengan adanya perubahan dan pergeseran ini, Pak Erik, apa nih kira-kira yang perlu disiapkan ya oleh pendidik, sivitas pendidikan, sehingga anak-anak ini bisa mempersiapkan dan memiliki bekal ya untuk mengarungi dan menyikapi perubahan seperti hal kondisi seperti sekarang? Baik. Apa yang harus kita siapkan ya? Kalau kita lihat pada pertama yang jelas adalah sumber daya manusia yang kompeten. Nah, ini yang satu yang harus kita siap. Gimana kita bisa kuat ya? Ya, kita harus kompeten. Nah, apa ciri dari kompeten itu? Ciri kompeten itu ada 3. Yang pertama adalah hard skill-nya, kemudian soft skill-nya, dan yang ketiga adalah karakternya. Dan ini sifatnya perkalian. Perkalian itu artinya salah satu tidak boleh 0. Kalau salah satu 0, hasilnya menjadi 0. Jadi hard skill-nya dikali dengan soft skill-nya dikali dengan karakternya. Ketika 3 ini ada, maka generasi kita akan menjadi generasi yang kompeten. Nah, hard skill tentu sudah banyak kita dapatkan di berbagai pendidikan pun mereka menguatkan dengan praktek-praktek yang keilmuannya up to date,
Itu harus dilakukan. Yang kedua, soft skill. Generasi kita itu juga harus dilatih bagaimana mereka menjadi pemimpin. Karena ketika mereka membuat satu produk, mereka nggak bisa menjelaskan produknya, kemampuan public speaking-nya rendah, mereka juga jadi nggak percaya diri dengan apa yang mereka sampaikan. Mereka juga harus diajari bagaimana digital marketing, diajari bagaimana berkomunikasi interpersonal dengan orang lain, dan juga diajari tentang sesuatu yang bermanfaat untuk dia dalam bentuk yang soft skill. Tujuannya buat apa? Bisa bisa jelasin. Kadang-kadang bisa buat, jelasinnya nggak bisa. Apalagi bisa, repot lagi dia kan. Jadi begitu dia presentasi, bahasanya berbeda, dia sudah bingung. Padahal dia punya potensi yang besar. Maka pendidikan yang harus kita siapkan adalah soft skill-nya. Dan yang ketiga lagi Ustadz Gatot, itu adalah karakternya. Kenapa karakter menjadi penting? Karena karakter ini adalah akumulasi dari keseharian generasi-generasi muda kita yang akhirnya membentuk kepribadian yang kuat pada mereka. Makanya kenapa salah satu karakter yang saya juga sangat kagumi dari Darut Tauhid itu adalah karakter bakunya itu ya. Baku itu kan baik dan kuat. Jadi menjadi pribadi yang baik, karena orang baik itu tidak perlu disesali, karena baik itu sangat penting untuk generasi muda kita. Kepedulian itu sangat penting untuk mereka menjadi orang yang luar biasa dan kuat, ya. Nggak mudah harus gampang move on, nggak mudah marah, ya. Cita-cita harus lebih besar dari marahnya dia. Impian harus lebih kuat daripada sekedar egonya dia. Maka dia harus punya karakter yang baik dan kuat tadi. Nah, inilah salah satu jawaban Ustadz Gatot kepada generasi muda kita agar dia bisa melewati masa-masa industri 4.0 dan seterusnya ini. Baik, Pak Erik, tadi masalah karakter, kompetensi, dan knowledge itu sebenarnya tiga-tiganya itu hadir ya, nggak boleh 000 ya. Harus sifatnya menurut Dr. Wikan Sakarito, Dirjen Pendidikan Vokasi, sifatnya harus perkalian. Sifatnya harus perkalian. Kalau perkalian itu salah satu 0, hasilnya jadi 0. Iya kan? Oh iya. Betul, jadi kita harus menguatkan, dalam arti apa? Ya ini memang tidak bisa ditawar lagi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia generasi sekarang ini memiliki kompeten itu dari situ. Karena kalau tidak, kalau dia nggak punya karakter, Ustadz Gatot, bisa kebayangkan dia punya produk tapi merugikan orang lain. Dia punya sesuatu tapi dia nggak tahu bagaimana etika bisnis, etika bagaimana menghargai orang. Dia punya sesuatu tapi dia nggak tahu menghargai kekayaan intelektual orang lain. Tapi kalau dia punya karakter, ini punya orang lain, dia menghargai orang lain. Dia tidak hanya sekedar, mohon maaf ya, menyalahkan orang lain ya, tapi menganggap bahwa semua karya itu adalah baik. Coba kalau kita ketemu dengan seorang generasi yang tidak punya karakter yang baik, ketika ada orang presentasi dia akan menganggap punya orang lain jelek, punya dia yang bagus, punya orang lain salah, dia yang benar. Nah, kalau sudah seperti itu, dia nggak akan pernah sukses dan ketemu dengan banyak orang, karena dengan menyalahkan orang lain tidak akan bikin dia berkembang. Tapi ketika dia di situ menghargai produk orang lain, belajar dari orang lain, menjadi gelas yang senantiasa ingin diisi, ya, menjadi gelas yang senantiasa ingin diisi, penuh, dia minum, dia ingin diisi lagi. Coba kalau gelasnya penuh, merasa orang lain, punya orang lain biasa, punya saya yang padahal dia harus belajar lebih banyak. Ya, kalau kata generasi muda sekarang, kurang gaul, kurang banyak kunjungan, kurang banyak jalan-jalan, gitu ya. Bukan maksud jalan-jalan hanya sekedar have fun, tapi jalan melihat, jalan belajar. Nah, ini yang harus kita kuatkan, karena tantangannya besar sekali era sekarang ini. Ketika mereka sangat fokus pada permainan, ketika mereka sangat fokus pada media sosial, akhirnya mereka lupa untuk mengembangkan dirinya, kan sayang sekali. Harusnya medsos tadi memperkuat branding produk mereka permainan tadi, setelah mereka main, mereka berpikir, gimana kalau saya bikin juga yang seperti ini. Nah, itulah menjadi kompetensi yang kuat. Begitu, Ustadz Gatot. Masya Allah. Dan memang kita mempersiapkan putra-putri kita, anak-anak kita ini harusnya berpikirnya tidak berpikir setback ya, tapi bagaimana 5, 10 tahun, 20 tahun mendatang ya. Karena kalau misalnya kita berpikir apa yang sesuai kita terima zaman sekolah dulu,
sudah ketinggalan zaman ya Pak Erik ya. Betul, makanya saya mengatakan kalau pendidikan itu kita nggak bisa bilang dia sebagai beban atau biaya, karena pendidikan itu adalah investasi. Ketika kita berikan harta, kita berikan fasilitas, saya yakin dia akan rusak, itu akan habis. Tapi ketika kita berikan investasi, knowledge, pendidikan yang kuat kepada mereka, mereka akan menjadi insan yang SDM penuh dengan kompetensi dan berakhlakul karimah. Nah itu kan luar biasa ya, menjadi calon menantu idaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.